LNJ apa kabar? Luar biasa, gemilang, we are smart, sharing, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, selamat datang kembali di LNJ Academy di session ke-11, yaitu tentang bagaimana cara menjual asuransi melalui telepon dan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Setelah kita kemarin belajar Smart Insurance Broker itu juga tetap memerlukan keaktifan kita. Jadi kalau hanya menunggu hasil dari klien yang nelfon, itu oke. Tetapi kan kita punya big data. Oke. Nah, big data itu memang kita bisa blasting, bisa kita telepon, tetapi kirim email, itu bisa dilakukan. Tapi email itu pun perlu kita follow up. Kita tetap harus berkomunikasi dengan orangnya. Oke. Nah, oleh karena itu kita tetap akan melakukan namanya cold calling. Di dalam istilah penjual itu namanya cold calling, yaitu kita menelpon prospek yang belum kita kenal. What is cold calling? Disebutnya cold calling. Ya, cold calling itu kalau bahasanya diterjemahkan bahasa Indonesia, penelpon dingin. Sebenarnya nggak pas ya. Jadi maksudnya adalah kita menghubungi orang yang belum kita kenal. Itu namanya cold calling. Ya, itu punya ilmu tersendiri. Adalah teknik yang digunakan hampir setiap industri, tapi sangat umum ada di industri asuransi. Ya. Jadi setiap perusahaan asuransi, apalagi asuransi jiwa, itu punya divisi namanya agency, divisi keagenan, dan mereka tugasnya adalah mewakili perusahaan asuransi untuk menjual produknya. Nah, untuk bisa menjualnya, mereka dilatih melakukan prospecting, menelpon, salah satunya adalah menelpon cold calling. Ya, cold calling. Nah, tadi saya sudah sampaikan, kalau di kita cold callingnya tidak harus mulai dari scratch, dari door to door, tapi kita sudah punya big data. Ya, jadi kita hanya akan menelpon klien-klien yang katanya sudah ada. Nah, data-data yang sudah ada itu pun kita seleksi, kita qualified, kita kelompokkan sehingga pada saat kita menelpon sudah customize. Ya. Satu kegiatan profesional penjualan asuransi tingkat pemula, terutama yang baru-baru, itu adalah termasuk menelpon prospek. Jadi sekalian juga belajar mengenai jasa yang kita tawarkan. Menjadi juga belajar menjiwai profesinya sebagai orang asuransi. Nah, kita beruntung apalagi kita di broker, kita ahli asuransi, tapi juga harus pandai menjual. Berbeda misalnya kalau orang bekerja di perusahaan asuransi dan dia sebagai underwriter. Ingat ya, underwriter ya. Dan underwriter tidak ada kewajiban untuk menjual atau menawarkan jasanya. Dia tugas utamanya adalah mengolah risiko-risiko dan informasi yang kita kirim untuk bisa diterima atau tidak. Tapi kalau kita broker asuransi lebih lagi tugasnya, ia perlu mengetahui produk-produk asuransi, tapi pandai juga menjual. Ya. Kan nggak mungkin kita dapat klien, terus kita bisanya mengolah. Dari mana kliennya datang ke kita. Ya. Oleh karena itu, keahlian cold calling, menelpon ini adalah keahlian semua orang di broker asuransi. Jadi semakin banyak orang yang ahli di dalam cold calling, dalam menjual di perusahaan asuransi, di broker asuransi, semakin bagus untuk perusahaan itu. Ya. Karena prospek yang kita telepon dan akhirnya menjadi klien kita, itu akan menjadi sumber klien kita untuk klien-klien berikutnya. Kan klien yang kita dapat itu, kita dapat bisnisnya hari ini. Dan besok dia perlu lagi, udah jadi klien kita lagi. Tahun depan dia perpanjang klien kita lagi. Dia puas dengan kita, dia refleksikan kita ke teman-teman sahabat-sahabatnya. Nah, disitulah berkembang. Tapi mulainya itu hasil dari cold calling. Dan itu banyak sekali di klien-klien kita yang saat ini, yang dulunya kita nggak kenal klien itu, tapi sekarang menjadi klien terbesar kita, dan dari situ kita dapat klien-klien baru lagi. Oke, what is insurance cold calling? Ya, sebenarnya seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa cold calling ini atau menelpon ini adalah ciri khas dari industri asuransi. Jadi banyak yang mengatakan, wah kalau udah jago jualan asuransi, mudah untuk menjual barang yang lain. Kenapa? Karena jualan asuransi kan jualnya kertas sama janji.
Jadi kalau bisa meyakinkan orang, bisa menghubungin orang, itu sebenarnya lebih mudah untuk berjualan ya, daripada jualan barang kan tinggal tunjukin barangnya. Nah, ada yang mengatakan demikian, tapi sebetulnya saya belum pernah sukses jualan barang yang lain, tapi kan ada senang asuransi, jualan asuransi. Nah, untuk perusahaan asuransi adalah teknik penjualan yang umum digunakan dan memerlukan tim penjualan yang menelpon pelanggan potensial untuk pertama kali untuk mengukur minat mereka dan membeli program asuransi yang ditawarkan. Jadi cold calling itu seperti yang saya sampaikan di asuransi, di kita harusnya di broker juga mempunyai divisi cold calling, yaitu divisi khusus dalam menelpon calon-calon klien, prospek-prospek klien, sehingga ada tim yang mengumpulin data, mengolah data, kemudian menelpon di dalam industri asuransi, termasuk di broker, itu sebenarnya bagian yang penting. Dan saya tahu tidak banyak broker asuransi yang punya divisi khusus seperti ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara yang punya ini dari dulu LNG ya. Kan saya bilang kan di Indonesia banyak karakter broker asuransi. Ada broker asuransi yang khususnya mengerjakan captive. Captive itu dia kerjasama dengan perusahaan besar atau dengan bank, dia cuma melayani bank itu. Jadi dia nggak perlu nelfon banyak-banyak. Ya. Atau dia menjadi perwakilan perusahaan broker asuransi dari luar negeri. Dari luar negeri itu sudah ada klien-klien yang akan diurus. Jadi mereka tidak dituntut atau untuk mencari klien-klien baru. Tapi untuk perusahaan broker yang independen seperti kita, yang mana kita tidak punya grup, tidak kerja dengan bank, maka kita perlu mempunyai keahlian di dalam menelpon, cold calling dengan data. Okay. Perlu diketahui ya bahwa sebagian besar penelpon itu tidak mengharapkan telepon Anda. Jadi kemarin kita sudah bicara. Jadi bahwa orang yang akan kita telepon itu pada umumnya dia nggak mengharap akan ditelepon. Jadi dia nggak nih, maka reaksinya adalah kalau ditelepon, siapa nih? Ada apa? Kok nelfon-nelfon? Ya kan? Dan itu udah pasti, sebagian besar reaksinya akan seperti itu. Sama kalau kita ditelepon dari nomor telepon yang kita kenal, kalau saya, ya siapa nih? Karena kita nggak angkat, itu kan? Itu. Nah, harus dipahami gitu. Apalagi untuk menerima promosi penawaran asuransi. Oke, cold call juga dapat menyebabkan perusahaan tetap proaktif dalam menarik pelanggan baru. Mereka juga dapat membantu pemasar dan tenaga penjual memahami reputasi perusahaan. Jadi cold call itu tidak hanya manfaatnya kita mendapatkan klien baru, tapi juga untuk paling tidak memberitahukan calon klien kita bahwa perusahaan kita punya jasa itu. Ya, atau dia akhirnya mendengar juga tentang perusahaan kita. Nah, apakah dia akan membeli pada saat itu juga, atau mungkin tidak akan beli, tapi satu saat mungkin dia akan membeli. Tapi dia udah pernah dengan kita, itu dengan cold calling. Okay. Ini adalah 12 tips bagaimana cara kita meningkatkan pendapatan atau kualitas cold calling. Pertama, increase the volume of your calls. Tingkatkan jumlah telepon Anda, ya, tingkatkan jumlahnya. Nah, bahwa kita perlu mempunyai daftar yang banyak yang akan kita telepon. Kemarin saya ingatkan minimal 50 atau 100 calon klien, prospek yang akan kita telepon. Ya, ya, kenapa kita perlu banyak? Karena tadi orang kan tidak mengharapkan kita menelpon. Bisa jadi dia memang orangnya baik, bisa ditelepon tapi lagi sibuk, atau dia belum sampai di kantor, atau memang dia lagi meeting, atau dia memang lagi nggak mau terima kita. Jadi pada saat kita nelpon yang pertama, dia nggak diangkat, yang kedua diangkat, terus orang, oh maaf saya lagi meeting, yang ketiga, oh orangnya sedang keluar kantor dan sebagainya. Nah, kalau daftar nama kita sedikit, kalau cuma 5, ya udah. Kalau 5 dari nggak ada ini semua, ya, oh nggak bisa nih 5. Nah, tapi kalau kita punya banyak, 50 misalnya, itu pasti akan ada yang nyangkut istilahnya kita. Makanya di dalam formulasinya saya belajar dulu di Net21 itu, kenapa harus telepon banyak itu, kita santai aja. Jadi kalau misalnya
kita ditolak 1, 2, 3, langsung kita penolakan. Penolakan itu membuat kita down. Lalu kita bilang, wah nggak mungkin nih kalau begini. Nah, tapi kalau daftar kita banyak, kita pede. Udah nggak apa-apa, 1, 2, 3, minimal masih ada 40 lagi. Ya kan? Kita akan lanjut ke nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya. Jadi banyak pilihan. Ya, jadi kalau kita punya banyak pilihan, kita lebih tenang, lebih pede. Gitu. Sehingga telepon baru adalah kesempatan untuk menemukan pelanggan baru. Jadi ada baiknya Anda memahami ketika seorang tidak tertarik dan membeli itu untuk mencoba prospek yang lain. Kayaknya misalnya tadi udah akhirnya yang kelima bisa bicara, tapi setelah Anda jelaskan ke mereka, oh maaf saya nggak perlu asuransi, saya gini, saya sudah ada asuransi lain. Ya kita bilang oke, nggak apa-apa, kita tuh. Jadi volumenya harus lebih banyak. Kedua, stay positif, ya, harus berpikiran positif bahwa ini akan bisa, bahwa ini akan mungkin. Pertimbangkan untuk pertahankan nada dan sikap positif saat cold calling agar tampak lebih menarik. Oke. Nah, nadanya harus positif. Selamat pagi, kita harus bergembira. Selamat pagi Pak Andi, apa kabar Pak Andi? Selamat pagi, ini PT ABC, betul. Anda dari mana? Oh, saya Taufik dari LNG Insurance Broker. Saya dapat tugas dari kantor, atau saya ingin berbicara dengan Pak Budi di bagian project misalnya. Oh, tapi kalau saya nggak semangat, nelfonnya kira-kira, oh, selamat pagi, ini PT ABC yang bayar. Oh iya, ada apa? Jadi ingat loh, rumusnya, kalau kita nggak semangat, kita akan ditekan sama sebelah sana. Anjing-anjing di Cina, sebenarnya nggak di Cina, di Indonesia juga begitu. Anjing-anjing di Cina itu sudah terlatih. Kalau yang datang itu takut dan mindik-mindik, dia akan menyalaknya lebih keras dan ingin mengejar. Jadi kalau kita datang dari jauh seperti ketakutan, maka anjingnya akan menyalak lebih keras. Tapi kalau kita datangnya pede, apalagi ada batu di tangan kita, justru anjingnya yang ketakutan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pada saat kita menelpon, kita harus positif, harus berani, jangan takut ditolak, ya. Jadi bersemangat. Seorang calon lebih baik tertarik bersedia mendengarkan seorang yang terdengarnya menguasai dan bersemangat. Nah, dan ternyata para prospek kita, orang yang menelpon kita itu akan tertarik kalau kita tuh bersemangat, ya, menawarinya, ya. Jangan bilang, Pak, kira-kira Bapak mau ya kalau saya tawarkan asuransi gini? Wah, nggak mau, ya, pasti jawabnya seperti itu. Jadi kita yang harus bersemangat, kita harus menarik, bicaranya harus menaik, harus bergembira pada saat itu. Nah, ini akan mendorong pelanggan untuk tetap mendengarkan telepon lebih lama dan mengembangkan minat untuk membeli paket asuransi Anda. Jadi kalau kita bersemangat, pembicaranya menarik, vocabulary-nya, suaranya nanti ada di bagian berikutnya, itu menarik, itu orang mau mendengarkan. Walaupun tadinya dia nggak mau terima telepon kita, nggak mau membeli juga, tapi setelah kita bicara, dengar suara kita, intonasi kita menarik, kata-kata yang kita gunakan membuat mereka tertarik, mungkin mereka akan membeli. Oke. Tetap positif juga membantu Anda mengatasi tantangan yang terkait dengan panggilan yang ditolak atau penjualan yang sulit. Ya, tetap dengan jiwa kita yang semangat, yang positif, itu akan mengatasi ya kekecewaan-kekecewaan kita. Ya tadi yang nomor 1, nomor 2 nggak nelfon, nomor 3 nggak nelfon, tapi dengan kita semangat, mungkin yang ke-6 telepon pas kita ketemu. Nah, di dalam jumlah banyak ini stay positif ini, tadi juga di bagian yang pertama jumlah banyak itu memang berlaku yang namanya probability. Jadi rasionya. Jadi kita sukses rasio itu kita itu 10-1 atau 8-1 atau 5-1, semakin bagus kita sebagainya, kita lebih tinggi keberhasilannya. Awalnya kita telepon 10 baru dapat 1 gitu. Kemudian kita berlatih, suara kita diperbaiki, kita pede lebih, udah meningkat dari 7-1.
berarti 51, kemudian 53, ya kan? Akhirnya karena teknik kita membaik, ya. Stay positif. Oke. Nomor 3, believe in your product. Believe in your product. Yakin dengan produk yang Anda tawarkan. Nah, saya rasa di kita LNG dengan sampai di sekarang session ke-11 di edisi ke-12, 11 ini saya yakin kalian udah tambah yakin karena kita udah bahas hal tentang semua asuransi, mulai sejarah, mulai perkembangan di Indonesia, kemudian dasar-dasar asuransi, polisnya sudah kita bahas, besarnya perusahaan asuransi dunia kita sudah pasti. Oke, yang ketiga believe, ya, yakin dengan apa yang kita tawarkan. Saya rasa kemarin ya penjelasan ini juga saya jelaskan juga di Hanifah sama Bobby sama Feby. Oh, kita ini mau membantu Anda, ya. Kita mau menolong Anda, ya kan? Tuh, coba kalau pakai dari case yang tadi misalnya. Coba kalau dari awal pakai kita broker, minimal 10 miliar udah aman tuh, kan? Nggak rugi 10 miliar. Sekarang udah keluar 10 miliar untuk perbaikan, tadi belum bisa diklaim, ya. Oke. Tip yang keempat, allow the customer talk. Nah, ini yang harus kita belajar. Salah satu indikator calon nasabah ingin membeli paket asuransi adalah seseorang yang berbicara dan mengajukan pertanyaan. Jadi, banyak persepsi yang salah tentang menjual. Banyak yang mengatakan orang yang jago menjual itu adalah orang yang pandai berbicara dan suka banyak berbicara. Udah nggak pernah mendengar? Waduh, jangan jadi penjual karena susah, saya nggak, orangnya nggak bisa bicara. Tuh, harusnya pendiam. Sebenarnya salah. Orang yang jago menjual adalah orang yang pandai bertanya dan mendengarkan. Ya. Maka di kita di Liga 5 Gemilang ajukan 5 pertanyaan. Nah, kemudian dengarkan. Ya. Jadi ketika kita menelpon itu tujuan kita adalah untuk bertanya dan mendengarkan apa penjelasannya. Ya, harus pandai mendengar, ya. Ya. Apa kabar Pak? Baik, Anda dari mana? Saya dari LNG Insurance Broker, Pak. Ini, apakah Bapak sudah pernah mendengar nama LNG Insurance Broker? Oh, belum. Boleh saya jelaskan sedikit, Pak? Misalnya gini. Pak, apakah selama ini perusahaan Bapak sudah menggunakan jasa broker asuransi? Oh ya, boleh nggak saya jelaskan lagi? Dan bertanya, ya. Jadi, nah, tanda-tanda kliennya tertarik adalah mereka berbicaranya banyak dan mengajukan pertanyaan. Oke. Penting untuk memberikan kesempatan pelanggan Anda untuk berbicara dengan membangun hubungan baik dengan Anda. Dan Locke yang kemarin juga kita sempat dengarkan videonya, Dan Locke, salah satu konsultan sales terkenal dari Kanada, justru dia mengatakan kita membuat customer itu jadi salesman-nya kita. Ya. Apa maksudnya? Jadi kita harus pandai membuat supaya customer itu banyak berbicara ke kita. Kita tinggal nyata gini-gini, ya. Jadi harus menciptakan suasana prospek kita, yang kita telepon itu berbicara banyak. Ya, caranya gimana? Salah satunya dengarkan, ajukan pertanyaan, dengarkan, ajukan pertanyaan dengan, ya. Kalau diminta baru kita jelaskan, kalau enggak kita bertanya. Oke. Hal ini dapat membantu kepercayaan dengan pelanggan dan merupakan langkah penting untuk menjual asuransi kepada mereka. Oke. Saat mengembangkan hubungan Anda, cobalah untuk tetap fokus pada rencana asuransi Anda sambil juga memungkinkan mereka untuk menghasilkan percakapan tertulis yang menciptakan keseimbangan yang dapat membantu Anda menyelesaikan penjualan. Ya, memang kita ingin klien kita banyak bicara, tapi juga kita harus mengarahkan pembicaraan itu sesuai dengan tujuan kita. Kalau kita tertulis, ya cerita perikanan, iya, tapi jangan lupa tetap fokus dengan tujuan kita. Oke, tips nomor 5, trust your instinct. Nah, kalau kita sudah sering menelpon, sudah terbiasa, lama-lama kita punya kemampuan punya insting, punya naluri. Ini kliennya kira-kira seperti apa? Ini bisa atau tidak? Ini mau atau tidak?
Saat berbicara di telepon dengan pelanggan, penting untuk membangun hubungan baik dengan mereka untuk membantu membangun kepercayaan keakraban. Tetapi Anda juga dapat menggunakan naluri Anda untuk menentukan siapa yang sebenarnya tertarik untuk menjadi pembeli Anda. Ya, nah ini kita udah pernah seleksi ya. Oh ini orangnya, senang tadi teman ngomong doang ini kelihatannya. Ya, tanyanya kemana, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan. Tapi kalau bicara mengenai beli, ya nanti. Nah itu kita mungkin sudah ambil keputusan, oke, ini sepertinya bukan dia teman baik kita, tapi mungkin bukan pelanggan kita. Nah, naluri penjualan yang efektif membantu Anda menghemat waktu dan fokus pada cara pembelian telepon baru. Jadi kalau kita sudah tahu dan berbicara dan kita merasa ini orang sepertinya bukan calon klien saat ini, ya. Apa yang nanya, kamu rumahnya di mana? Gitu. Kapan-kapan janjian yuk, ketemu yuk. Nah, kalau begitu ya itu ini ya. Nah, jika penelpon terus mengarahkan percakapan menjauh dari rencana asuransi Anda atau mereka berbicara tentang topik yang tidak terkait setelah penelpon, ini bisa menjadi indikator bahwa yang terbaik adalah fokus pada calon klien baru. Kalau gitu, udah lupakan, kita fokus ke yang berikutnya. Oke, tips nomor 6, prepare your workspace. Prepare your workspace. Maksudnya apa? Menelpon itu, call calling itu perlu disediakan waktu dan tempatnya tersendiri. Ya, kalau kita benar-benar mau berhasil, kita perlu menyediakan waktu. Seperti setiap hari call calling itu jam berapa? Ya, nanti siapa saja yang itu. Itu bisa menentukan waktu. Jadi penting untuk memastikan bahwa Anda mempersiapkan ruang kerja Anda untuk jangka waktu yang lama atau tertentu. Misalnya kita call-callingnya di sini, ya jam berapa sampai jam berapa, siapa saja yang ikut, ya. Ada dulu namanya phone session. Saya rasa ini perlu ya. Phone session itu kita sesama yang menelpon kita buddy-buddy namanya. Kita sepertinya berkompetisi. Misalnya Bobby punya data 10 nelpon berhasil, namanya ini tulis Sontreng 1. Feby nelfon 1, 2, oke, tiba kemudian Hanifah nelfon 3 misalnya. Nah hari ini siapa juaranya? Jadi kita berkompetisi body namanya bersaing sesama kita menelpon itu supaya memotivasi kita untuk menelpon. Kemudian juga menambah semangat kita. Tadi kan harus semangat. Jadi kalau teman kita yang baru telepon berhasil dan dia berhasil dapat, kita juga termotivasi. Kedua, kita juga bisa saling mencontoh dan saling mengkoreksi. Tadi sales stocknya kalau Febri itu ngomongnya apa ya? Kok kena sih bisa? Saya juga coba deh teknik itu ya. Apa tadi Febri? Nelfonnya gini misalnya. Oh berhasil. Nah lama-lama skill menelponnya meningkat ya. Itu prepare. Jadi ada waktunya, ada tempatnya. Kenyamanan Anda membantu Anda untuk pertahankan nada yang ramah dan menarik saat menghubungi pelanggan. Jadi kalau kita prepare dan kita juga nih file seperti ini kan, kopinya ada, makanannya ada, ya kan, nggak apa-apa bikin khusus kalau phone session disediain sarapan enak misalnya ke phone session, nggak apa-apa, karena itu akan membuat kita merasa happy, bahagia. Dan itu mempengaruhi nada suara kita ketika terdengar oleh klien. Ya. Oke. Nomor 7, conduct research. Oke. Lakukan penelitian terlebih dahulu. Jadi betul kita sudah punya big data. Ingat big data itu nggak semuanya datanya akurat. Ya, mungkin akurat tapi nggak pas dengan target kita, dengan klien kita. Jadi kita perlu riset dulu, pertimbangan untuk meneliti calon yang pelanggan sebelum Anda menelpon mereka untuk menentukan apakah mereka memiliki minat yang sama atau mengetahui kontrak yang baik. Jadi kita riset dulu ya, dan kebetulan kita sudah punya segmen-segmen pasar tertentu atau niche market yang kita sudah tentukan. Jadi itu sudah lebih terarah. Ada beberapa metode penelitian termasuk mencari profil media sosial pelanggan atau situs web perusahaan. Masuk ke webnya dulu, silakan ya, kemudian ya kan sosial medianya dicek. Ya, saya ada share bahwa
selesai 3 minggu yang lalu saya share ketika saya mendapat nama seseorang dari referensi dari Singapura, namanya Miss Dars, dari teman Pak klien kita yang di Singapura, Pak Japir. Pak Taufik, please call ini, tapi dia nggak siapa, kan? Namanya lengkap ada Dasarwin. Oke, mana saya mau cari ya? Mana cari? Saya cari di Instagram nggak ketemu. Begitu di Facebook ada. Namanya persis seperti itu, ternyata wanita, ya kan? Orang India kan kita nggak familiar namanya wanita atau perempuan seperti apa, ternyata orang India. Nah itu, jadi melakukan riset dulu, penelitian siapa yang akan kita telepon. Salah satunya adalah dengan membuka sosial medianya. Anda dapat menghemat waktu dengan menentukan calon klien mana yang kemungkinan akan membeli asuransi. Gunakan sosial media untuk seperti FB, IQ, LinkedIn, Google, dan lain-lain. Ya, ini zaman sekarang ya. Ini tanda-tandanya bahwa kita ada di zaman digital. Jangan seperti saya. Dulu kita nggak punya data ini. Kita harus benar door to door, tanya dulu, bicara dulu, di mana-mana diusir dulu, dapat data. Sekarang ini alatnya sudah ada, smart. Oke, nomor 8. Practice your calls. Latihan, menelpon, ya. Bagi yang pemula, latihan dulu, ya. Latihan dulu. Siapa yang akan ditelepon yang pemula, pastikan. Takut, ragu-ragu, apalagi saya dulu. Bayangin saya dulu taman SMA dari kampung, belum pernah pegang telepon, apalagi munar telepon, apalagi bicara di telepon. Nelfonnya pakai bahasa Indonesia, saya bahasa Minang. Di telepon banyak orang dulu, saya bilang itu ya harus berlatihnya. Teleponnya satu, tahun 83 itu. Jadi satu kantor tuh ada 20 orang agen, gantian antri mau nelfon, bikin appointment. Satu orang cuma boleh 2 kali nelfon. Ada yang nyambung, ada nggak nyambung. Ya. Dan harus bicara di depan 20 orang teman-teman kita yang mendengarkan kita. Ya, apalagi saya. Tapi berlatih, practice. Itu dulu saya waktu mulainya. Tapi sekarang saya sudah pede, udah hampir semua saya lakukan itu. Oke? Membuat teks naskah berulang kali juga membantu Anda menghafalnya, yang dapat membantu Anda terdengar lebih menarik dan dapat membantu Anda mempersiapkan berbagai tanggapan yang mungkin Anda terima dari calon pelanggan. 9. Determine the proper time to call. Oke. Dengan kita sudah melakukan latihan, dengan punya kita coba, akhirnya kita bisa menemukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan telepon. Oke, dari nanti akan kita lakukan mungkinkah antara jam 9 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 11, ataukah jam 1 sampai jam 2, itu. Nah, maksudnya apa? Mana yang paling berhasil, yang paling efektif nelpon itu? Pagi jam 8 sampai jam 10, atau nanti itu akan kita lakukan nanti, temukan nanti setelah kita melakukan ya, data berulang-ulang. Nah, misalnya jika Anda menelpon terlalu pagi, calon pelanggan Anda mungkin baru saja tiba di tempat kerjanya, ya kan? Itu kapan? Tetapi jika Anda menelpon terlalu malam, mereka mungkin sudah kembali ke rumah. Nah, kapan? Itu yang dicari nanti pengalaman kita. Pertimbangkan waktu di mana Anda menemukan yang paling sukses dan cobalah untuk melakukan sebagian besar panggilan Anda selama waktu itu. Jadi, tentukan waktu jam berapa. Hal ini dapat membantu meningkatkan keberhasilan Anda dan membuat proses Anda lebih efisien. Oke, nomor 9. Nomor 10. Remain focused. Tetaplah fokus, ya. Saat menelpon penting untuk membangun kepercayaan dan melakukan percakapan yang tulus dengan pelanggan, tetapi penting juga untuk mengatur waktu Anda dengan bijak. Ya, fokus. Ya, harus tulus dan juga terkontrol, kan. Jangan sampai juga, wah ini kebetulan kliennya enak diajak bicara. Kita juga akhirnya kita ngomongnya ngalur gidur, tidak terarah, tidak fokus. Akhirnya bicara yang lain-lain lebih banyak. Akhirnya nggak lupa menanyakan apa yang kita ingin tahu. Misalnya mau beli asuransi, proyek apa lagi, ya. Nggak fokus. Mengarahkan percakapan Anda ke jalan asuransi saat Anda bisa untuk memastikan bahwa percakapan tetap efektif.
Fokus ini dapat membantu Anda memandu pelanggan untuk melakukan penjualan dan calon klien yang biasanya menghargai pembicara. Nah, dan ternyata juga mereka menghargai kalau kita tuh fokus, ingatin mereka. Cobalah untuk memastikan bahwa Anda tetap fokus pada tujuan panggilan dingin Anda. Mempertimbangkan untuk memantau berapa banyak penjualan Anda selesaikan atau berapa banyak panggilan yang akan Anda lakukan untuk melacak yang telah Anda atau manajer Anda tetapkan. Jadi fokus. Jadi misalnya goal kita berapa? Setiap hari misalnya setiap position itu goalnya ada dapat 5 appointment. Jadi kalau memang sudah 5 appointment, sekali datang appointment berarti bawa 10 atau berapa. Kalau belum nyampe ya fokus cari ya. Tips nomor 11. Prepare for multiple outcomes. Multiple outcomes. Itu artinya apa? Siap dengan berbagai tanggapan yang mungkin kita terima. Apa? Ditolak, dibohongi, dijanji-janji melulu, dengan segala macam ya. Seringkali menelpon ke prospek penjual yang mungkin tidak menyelesaikan pembelian dan dapat menyebabkan berbagai hasil. Dari skrip panggilan call Anda, ada pertanyaan umum yang mungkin ingin Anda tanyakan kepada calon pelanggan Anda, tetapi sebelum Anda menelpon mereka, pertimbangkan beberapa kemungkinan tanggapan. Hal ini dapat membantu Anda mempersiapkan diri bagi jawaban berbeda yang mungkin Anda terima, apakah ini positif atau negatif. Jadi misalnya itu di dalam asuransi penelpon disebutnya handling objection, menghadapi keberatan-keberatan. Setelah Anda merasa lebih siap, Anda dapat mencoba mengalihkan tanggapan negatif menjadi percakapan positif, dan Anda dapat menggunakan naluri Anda untuk menentukan kapan harus menelpon orang yang lain. Ya, kalau kita dari biasa penjawabnya, wah saya nggak suka dengan asuransi. Oh gitu ya Pak. Kalau boleh tahu, kenapa Pak? Wah saya dulu beli asuransi katanya mengganti ini, nggak diganti. Waduh gitu ya Pak. Terus kok bisa Pak gitu Pak? Pak ngomong-ngomong waktu itu Bapak pakai broker asuransinya siapa? Oh enggak, saya pakai broker, saya urus sendiri. Oh begitu Pak, memang Pak rata-rata kalau mengurus asuransi sindika asuransi itu banyak yang kecewa Pak. Makanya sebaiknya menggunakan broker asuransi. Pak, ngomong kami broker asuransi Pak, kami akan bantu Bapak. Nah teknik-teknik seperti itu yang harus kita latih nanti ya. Handle objection. Kali kalau situasinya begini, apa yang kita lakukan? Jadi apa yang kita lakukan? Jadi prepare for multiple outcomes. Okay? Terakhir, leave an effective voice call. Kalau kita ada telepon berkali-kali, kita ada coba hubungin dan sebagainya belum berhasil, maka kita bisa meninggalkan voicemail. Atau sekarang kan kita WA nggak dapat, ya kan? Nah, jadi kita sampaikan di situ, Pak, tadi saya sudah coba menghubungi Bapak ke kantor beberapa kali, sepertinya Bapak sedang sibuk. Pak, nama saya Ica dari LNG Insurance Broker. Saya timnya dari Pak Fadli dan saya diminta untuk menghubungi Bapak untuk menjelaskan tentang ini dan itu. Pak, kira-kira kapan Bapak ada waktu senggangnya? Kalau besok jam 10, Bapak boleh saya telepon kembali. Gitu kan? Mohon kabarnya Pak, terima kasih, salam Ica. Gitu. Atau voice call-nya juga begitu kan? Misalnya, Pak, saya Taufik dari LNG, saya dapat informasi dari Pak Budi bahwa Bapak sedang memerlukan asuransi, apa Bapak memerlukan informasi tentang proyek PLTA. Saya berpengalaman dalam hal ini, mudah-mudahan saya bisa bantu. Pak, ngomong-ngomong kapan boleh saya telepon? Pak, besok jam 2, jam 3. Voicemail ya. Professional ya. Gitu. Oke, teman-teman, hari ini kita sudah belajar di session ke-12, lesson yang ke-11 tentang bagaimana cara menjual asuransi melalui telepon dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Saya yakin pelajaran kita hari ini penting karena ternyata kita semua, kalian semua sudah mencoba dengan cara-caranya sendiri-sendiri, cara masing-masing, sudah jatuh bangun, sudah dimarah-marahin, sudah di ini, dan sudah nyaris mau menyerah. Nah hari ini kita dapat ilmunya, saya bagikan ilmu ini, saya yakin dengan ilmu ini kita akan
bisa meningkatkan kualitas penelpon kita dan kita akan mendapatkan lebih banyak. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.